Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Apa kabar semua jemaah? Alhamdulillah sehat walafiat. Mari kita saling doa, saling doa mendoakan semoga Allah pelihara kita. Semoga Allah lindungi kita daripada wabak yang sedang kita hadapi ini. Alhamdulillah, majlis taklim yang saya pimpin pada setiap hari Rabu ba'da solat Isya dapat diteruskan dengan melalui wadah ini. Topik kali ini adalah mengharungi ujian. Kenapa memilih topik ini? Saya memilih topik ini karena penduduk dunia, masyarakat antarabangsa hari ini sedang dilanda oleh wabak, sedang diuji oleh Allah dengan wabak COVID-19. Mari kita bersatu padu dan saling membantu di dalam menghadapi ujian ini. Kita sama-sama menyumbang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya hanya mampu memberikan nasihat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu amat berguna kepada orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Satu sama lain nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Maka kita hadapi ujian ini dengan sabar dan tenang. Tak usah panik. InsyaAllah. Mudah-mudahan dalam tempo singkat Allah akan mengangkat wabak ini dengan izinnya. Justru karena itulah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, bersolawat, dan banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Sedekah itu dapat menolak bala. As-sedekatu lidaf'il bala. Sedekah itu dapat menolak bencana. Saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini amat berbahaya. Kumannya kecil, tapi menyerang pernapasan, kerongkongan. Itu jalannya napas, ya. Kalau tak segera diselamatkan, tak segera diatasi, maka akan mati. Ingat, kalau meninggal dunia karena wabak COVID-19 ini, jenazahnya tak dapat dimandikan, hanya ditayamumkan di luar saja. Nah, oleh demikian kita kerjasama, sama-sama berpartisipasi, memberikan sumbangan dengan apa saja yang boleh kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 1 hingga 2 dari surah Al-Muluk yang saya baca tadi dalam pertama kali, yaitu berkenaan tentang ujian. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang segala kerajaannya dalam kekuasaannya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan mati dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Saudara, ujian ini ada dua bagian. Pertama, ujian personal, yaitu perseorangan. Yang kedua, ujian global. Ini menyeluruh. Ujian personal itu tak bermusim. Ada kalanya seseorang itu diuji dengan rumah tangganya, diuji dengan keluarganya, anak-anaknya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya. Nah, ya kadang-kadang suami istri baik, ya, anak-anak pula yang tak oke. Kadang-kadang anak-anak oke, ibunya oke, bapak pula KO. Ini kita dalam ujian kegenjotan rumah tangga. Ada seorang itu diuji kesehatannya, baru mencecah umur 50 tahun, sudah ulang-alik masuk ke hospital. Kalau ulang-alik masuk masjid tak apa. Ini ulang-alik masuk hospital. Bengkak sana, bengkak sini, sakit sana, sakit sini, tumbuh sana, tumbuhan sini. Allahu Akbar. Semua kita diselamatkan oleh Allah. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, ini ujian global. COVID-19 ini adalah ujian global, yakni menyeluruh, dan ini bermusim, tak senantiasa ada. Apabila Allah Ta'ala hendak menguji hamba-hambanya, menguji manusia supaya insaf, supaya sadar tentang kelemahan manusia, maka diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Kadang-kadang diuji oleh bencana, kadang-kadang diuji oleh wabak, yakni penyakit yang berjangkit seperti sekarang ini. Allahu Akbar. Maka saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini kita perlu sama-sama menangani. Dan ini tidak pandang keturunan, tak pandang warna kulit, bahkan tak kira bangsa dan agama. Semua akan kena. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia itu harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sosial. Kenapa? Sebab kita manusia. Manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang saling memerlukan. Makhluk yang sama-sama hidup bermasyarakat. Maka Al-Quran telah mengajar kita dengan diterangkan dalam Al-Quran, Duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allahu Akbar. Di mana saja kalian berada akan ditimpa kehinaan dan kerendahan, melainkan kamu berkomunikasi memegang tali agama Allah. Dan yang kedua, wahablim minan nas, dan punya komunikasi, berinteraksi dengan sesama insan.
Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah mematuhi arahan, langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah pencegahan dari jangkitan wabah ini. Ini telah diperkenalkan oleh pemerintah kita, oleh Kementerian Kesehatan, dan kalau Anda masyarakat Islam harus mendengarkan nasihat daripada Majelis Agama Islam Singapura. Kalau Anda masyarakat Islam Singapura harus mendengarkan nasihat daripada MUIS dan juga dari nasihat daripada pejabat mufti. Mufti kita telah mengeluarkan fatwa berkenaan tentang penutupan masjid, dan hal tersebut kita semua dah faham. Alhamdulillah, nampak-nampaknya masyarakat kita itu sami'na wa ata'na, yakni mendengarkan dan taat dengan sabar, dengan tenang. InsyaAllah kalau kita bersepadu, bersatu padu, saling membantu, InsyaAllah, dan sambil berdoa, jangan lupa, sebab doa itu amat penting bagi kita. Saudara, ada perkongsian yang saya kongsi kepada jemaah, di mana kalau kita sebagai seorang muslim, kita ingat bahawa ujian daripada Allah itu bukan Allah Ta'ala benci. Bukan Allah Ta'ala benci kepada hambanya, tidak. Tetapi ujian itu merupakan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Bukan benci. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Apabila Allah menghendaki, hendak menyayangi, hendak mencintai hambanya, maka hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipuji sebelum diuji. Semua nabi-nabi, para rasul Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, lengkap dengan sejarahnya, itu mereka semuanya diuji. Maka kalau lulus dari ujian, Allah Ta'ala akan memujinya. Oleh yang demikian, perkongsian malam ini yang pertama, bagi orang mukmin, yang pertama harus berdoa. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga, berilmu. Dan yang keempat, bertawakal. Dan ini tuntunan Al-Quran, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang mukmin perlu punya duit. Duit bukan bermakna uang, tapi duit ini doa, usaha, ilmu, dan tawakal. Coba kita lihat. Kita lihat di dalam Al-Quran berkenaan tentang doa. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ini ada dua nama. Ada Al-Mu'min, ada Ghafir. Itu ayat ke-60 menerangkan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku perkenankan permohonanmu. Satu. Yang kedua, termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, tak silap saya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Apa maknanya? Apabila ada daripada hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawab aku ini dekat.
dan aku menerima doa hambaku yang berdoa. Maka itulah falyastajibuli, hendaklah menuruti perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka senantiasa dalam kebenaran. Saudara, ini berkenaan tentang doa. Dan yang kedua, dengan doa itu Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk supaya kita tercapai cita-citanya. Maka dengan usaha. Maka usaha itu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban berusaha. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang, melainkan dia sendiri berusaha untuk mengubahnya. Tak boleh langsung menyerah kepada nasib. Nasib lah, apa nak buat. Bukan langsung tawakal. Tawakal itu berusaha dulu. Setelah sudah selesai itu, sudah semua berusaha dan berdoa, baru kita bertawakal. Jadi bagaimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anda lihat dalam surah Ar-Ra'd, tak silap saya, ayat ke-11. Betul. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum, melainkan kaum itu sendiri merubahnya. Oleh yang demikian kita kena usaha. Jadi usaha ini dan kemudian doa. Doa itu perintah dan ilmu. Dan yang ketiga ilmu. Setiap sesuatu itu mesti dengan ilmu. Berdoa pun harus ada ilmu. Berusaha pun ada ilmu. Jadi kalau berdoa itu ikut tuntunan, peraturan, etika, adab-adab berdoa. Maka Nabi memberikan resepi adab-adab berdoa, antara lain yaitu dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu mesti yakin bahwa doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan qalbin wafidin lahin. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu doa dari hati yang lalai, yang alpa. Inti diantaranya peratu ilmu berdoa. Dan kemudian yang terakhir tawakal. Kalau sebut tawakal ini semua orang tahu. Tapi tawakal ini sangat penting juga dalam kehidupan, karena kalau tidak kita menghadapi problem akan stres. Apabila stres maka akan bisa depression, semakin bertambah susah. Ada tawakal setelah berusaha dan berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Anda lihat dalam surah At-Talaq, tak silap saya ayat kedua atau ayat ketiga lah itu. Nah, wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, saudara-saudara kalian, coba kita buka lempiran-lempiran sejarah. Dalam sejarah itu banyak sejarah para rasul yang diabadikan oleh Allah, 25 rasul. Itu lengkap dengan sejarahnya. Coba, semua mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Siti Hajar. Siti Hajar itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia baru melahirkan berputranya Ismail, dia memerlukan air. Maka Siti Hajar tak diam, tak hanya berdoa, tak hanya tawakal, tidak. Dia berusaha antara Safa dan Marwah mencari air. Itu yang dikerjakan oleh jemaah haji, oleh jemaah umroh. Oleh jemaah umroh, di mana berusaha. Sa'i itu maknanya berusaha. Antara Safa dan Marwah, Marwah dan Safa, sampai 7 kali ulang alik Allah Ta'ala berikan pertolongan dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk menghentakkan sayapnya, wa fi riwayatin, tak jauh daripada Ka'bah, ke timur Ka'bah, yakni tak jauh daripada pintu Ka'bah.
Di situ dulu kita lihat ada Bi'ru Zamzam. Itu dia. Bi'ru Zamzam, air Zamzam, perigi Zamzam itu memang untuk menolong, pada mulanya untuk menolong Siti Hajar ketika dia berdoa dan berusaha mencari air untuk putranya. Dia seorang perempuan, bayangkan baru melahirkan lagi. Banyak lagi seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu luar biasa. Nabi Ayub itu asalnya kaya, tapi Allah Ta'ala mengujinya, entah sabar apa tidak. Karena kejengkelan setan. Akhirnya apa? Allah Ta'ala menguji sakit. Sakit apa? Sakit kulit selama 7 tahun. Allahu Akbar. 7 tahun sakit. Coba bayangkan. Akhirnya Nabi Ayub, oleh karena istrinya pun lari, tak sabar. Dan Nabi Ayub berdoa. Doanya pendek saja. Bagaimana doanya? Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Surah Al-Anbiya ayat ke-83. Anda lihat. Apa maknanya? Ya Rabb, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Engkaulah zat yang maha belas kasihan. Diterima oleh Allah. Apa nak buat? Usaha. Maka Allah Ta'ala perintahkan usaha. Urqud birijlik. Hentakkan kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Anda lihat dalam surah Shad ayat ke-42, tak silap saya. Apa maknanya? Wahai Ayub, hentakkan kakimu ke bumi dan niscaya akan keluar air. Air itu engkau mandi dan engkau minum. Sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Itu usaha, ya. Itu usaha. Maknanya kena usaha, bukan cukup berdoa, tapi berdoa dulu. Setelah berdoa baru Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi begitu juga kalau kita sekarang sedang menghadapi ujian COVID-19 ini. Kita tak boleh hanya diam saja, mesti berpartisipasi, ikut arahan dan berdoa, berusaha, serta bertawakal. Halas. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kalian, ada satu doa. Doa ini bagus diamalkan untuk kita dilindungi oleh Allah daripada penyakit. Penyakit wabak, ya, penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Nampak tak? Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba' wal amrad ma la yakshifu ghairuk birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad ma la yakshifu ghairuk birahmatika ya arhamar rahimin. Apa maknanya? Ya Allah, hindarilah kami daripada bala dan wabak dan segala penyakit. Tidak ada yang dapat menghindarkan melainkan Engkau ya Allah. Dengan belas kasihanmu ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang mengasihani. Tak usah panjang-panjang, yang penting ada khusyuk tawaduknya kepada Allah, penuh harap. Seperti Nabi Ayub tadi berdoa, anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu saja diterima. Nah, ini diantaranya nasihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Nanti kita akan sambung lagi topik yang lain, dan seterusnya saya kasih doa dan zikir untuk menjadi panduan kita bersama, insyaallah. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.